Hukum adopsi anak. Tidak mengapa bila selama masa penantian dan berdoa itu untuk mendapatkan anak, Anda berniat untuk memelihara anak orang lain. Istilah yang tepat bukan adopsi, melainkan hadanah. Artinya adalah mengasuh atau memelihara. Hadanah ini berbeda dengan adopsi, sebab dalam proses adopsi yang legal, itu sampai mengubah nasab anak tersebut di dalam dokumennya. Padahal anak itu punya nasab sendiri, dia punya ayah dan ibu yang sah, tetapi kemudian secara legal hukum diubah sedemikian rupa menjadi anak Anda. Bahkan dalam implementasinya anak itu sehari-harinya dibohongi seumur hidup dengan mengatakan bahwa diri Anda adalah ayahnya, bahkan menyapa Anda dengan panggilan khas seorang anak kepada ayahnya. Maka adopsi yang seperti ini tegas diharamkan dalam syariah Islam. Di antara dalilnya adalah firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 5. Dalam ayat di atas kita dilarang untuk memanggil seseorang dengan nama ayah yang bukan ayah kandungnya, seperti nama orang tua angkat dan penisbahan nasab. Seseorang kepada yang bukan haknya hanya akan melahirkan kerancuan dalam hukum Islam. Untuk itu bila Anda ingin memelihara anak orang lain, pastikan Anda tidak mengubah nasabnya, juga tidak membohonginya dengan mengatakan bahwa Anda adalah ayahnya. Tidak mengapa sejak awal anak itu tahu bahwa Anda bukan ayahnya. Sebab yang menjadi inti masalah bukan status, tetapi bagaimana sikap dan perlakuan Anda kepadanya. Sebab memang hal itu ialah yang secara langsung anak itu rasakan. Untuk apa Anda berbohong mengatakan bahwa Anda adalah ayah kandungnya, sementara Anda justru tidak pernah punya waktu untuk menemaninya bermain-main, belajar dan mengisi hari-hari. Masalah doa anak, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyiapkan jasa seseorang kepada orang lain, meski tidak ada hubungan darah. Tetapi anak orang lain yang pernah kita asuh dan kita didik dengan baik akan memberikan pahala kepada kita. Bahkan ketika Anda menyewa seorang babysitter, jangan dikira dia hanya sekedar mendapat upah dari Anda di dunia ini. Ketahuilah bahwa babysitter itu pun tetap akan mendapat pahala atas jasa baiknya dalam mengasuh anak majikannya, selama anak itu berbuat baik dalam hidupnya kemudian. Karena atas jasa babysitter itulah anak itu tumbuh, berkembang dan berguna buat semasa. Begitu juga dengan jasa Anda terhadap anak itu. Selama dia berdoa untuk Anda, maka di alam barzakh Anda akan mendapatkan kebaikan dari doanya. Kalau anak itu punya ilmu dan bermanfaat buat orang, maka Anda pun kecipratan kebaikan dan ilmunya. Pendeknya, semua jasa Anda kepada anak itu akan tetap diperhitungkan oleh Allah. Doa itu tidak dibatasi hanya antara ayah dan anak saja. Siapapun orang yang masih hidup boleh mendoakan orang yang sudah wafat, kenal atau tidak kenal, saudara atau bukan saudara. Bukankah syariah menyunnahkan kita melakukan solat jenazah? Dan bukankah intisari solat jenazah itu mendoakan jenazah itu? Bukankah kita dianjurkan mendoakan ahli kubur ketika melewati kubur? Kalau doa dari selain anak itu tidak sampai, apa guna solat jenazah dan anjuran berdoa ketika melewati kubur?